Jalan ke arah Lembang kalau ada yang tahu Bandung ya. Iya. Itu dingin banget tuh, Sat. Enak kan? Enak banget. Kemana Ke Lembang. Lembang dingin yuk kalau pelukan. Itu supir. Tas. Iya, sejak didiriin Mualaf Center, memang dulu kita banyak dakwahnya kurang persuasif sih, agak-agak jahat ya. Dakwah-dakwah awal kita itu termasuk saya sendiri, kalau hari Sabtu Minggu gini nih, pagi kan, tapi kalau di bawah tahun 2010 mah masih jarang ya pengajian. Jadi saya tuh bawa Bible, bawa Alkitab, nongkrong di parkiran gereja. Iya, tim-tim kita tuh bawa Bible, nongkrong di parkiran gereja. Kita berburu domba, Pak. Iya. Domba. Mereka kan domba kan. Kan kita bukan domba. Kita pemburu domba. Enak tuh daging domba. Kita buru domba di situ, ya. Programnya aneh namanya pemburu domba. Jadi kita cariin. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh kita panen. Satu orang bawa 2 keluarga, bawa 1 keluarga, masuk Islam. Akhirnya banyak tantangan debat. Debat di sana, debat di sini. Saya udah bilang kalau debat di gereja lu, dengan pendeta lu. Gak mau, jemaatnya harus jemaat gereja. Saya gak mau ada orang Islam yang ikut debat. Harus di situ. Tapi caranya antum, Ustaz, bisa sampai menggerakkan orang sampai mau memeluk Islam, apalagi dalam tempo yang tidak terlalu lama, apa yang teman-teman sampaikan gitu? Dulu itu salah ternyata. Kalau kita hajar dia secara akidah, memang dia kalah di situ. Iya. Masuk Islamnya dengan perjanjian karena kalah debat. Oh. Jadi setelah dia kan cari lagi karena dendam kan? Dendam. Cari lagi gitu, cari lagi buat ngalahin gitu kan. Akhirnya debat tiada henti nih. Akhirnya 2006-2007 saya nyerah sama keadaan. Itu pun setelah Allah kasih tunjuk. Saya dipanggil ke Dubai, diskusi sama seorang murtadin. Dia hafiz Quran, dia bekas hafiz Quran, dia hafal Quran itu sesuai dengan 7 tafsir. Jadi bukan Ibnu Katsir ya, yang standar nih. Ini apa nih? Ini Ibnu Katsir kayaknya nih. Iya, ini kayaknya Ibnu Katsir. Ya, di luar jalan lain yang sering kita baca juga. Jadi dia hafal 7 tafsir yang berbeda. Dia hafal lebih dari 20.000 hadis. Dia punya sertifikat penghafal hadis. Dan dia murtad. Saya itu pertama kali baca profilnya di hotel, udah males datang ke ruang seminarnya. Kenapa harus saya kayak gini gitu nemuin musuh ya? Biasa kalau murtadin kelas ocok-ocok, kelas kampret gitu, saya sikat aja sih. Kayak kelas-kelasnya Saifuddin Ibrahim tuh kan kelas-kelas kecoa tuh. Iya sangat gampang dipatahin Pak. Serius murtadin di Indonesia itu nggak ada apa ya? Nggak ada ilmu Islamnya. Ilmu Islamnya mereka pelajari setelah mereka murtad. Jadi mereka tidak punya kemampuan Islam. Dan kalau mereka bilang dulu Islamnya Islam taat, bohong. Sama seperti alasanku masuk Islam. Habis aku masuk Islam, aku masih ke gereja. Karena aku orang Katolik yang taat. Sama kan seperti kalian orang Muslim yang taat. Kalau kalian galau, apa yang kalian buka pertama kali? Apa yang kalian buka pertama kali? Quran. Kalian buka kitab orang lain enggak? Enggak, ngapain ya kan? Kalau dia orang Islam yang taat terus dia buka Bible ketemu petunjuk, dia bukan Islam yang taat. Ya, dengar. Ada murtadin yang berani ngomong kayak gitu, jawab seperti itu. Kalau dia seorang Islam yang taat, dia nggak akan buka kitab selain Quran. Kalau dia buka kitab lain, lu Muslim odong-odong, KTP doang. Ya itu cara jawabnya. Ada juga jika ada orang mualaf yang cerita dia seorang kafir yang taat, lalu dia masuk Islam dengan membandingkan kitab Quran dengan kitabnya dia, hati-hati, bisa jadi itu tipuan. Ya, nggak ada orang kafir yang taat tiba-tiba buka Quran. Sama seperti kalian kan? Ya itu sama. Ketemu orang itu mukanya kucel, kusut. Bayangin orang Arab nggak pakai jenggot, jelek banget.
Dia jelek serius. Nggak tahu ya, Anda sering ketemu orang Arab pakai jenggot kan, Masya Allah sejuk banget tuh kayaknya. Masya Allah. Ini kita, mau kucel, kusut. Tapi antum bukan orang Arab tapi berjenggot juga sejuk kok Ustaz. Asik. Sinse. Sinse. 2 kali masuk negara orang dibilang sinse. Oh gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Padahal udah pakai begini gitu ya? Sinse pakai peci juga kan, cuma warnanya yang beda. Ustadz Sinse lah gitu ya. Tukang obat. Ya udah iya aja udah. Iya buat obat herbal juga gitu iya, ya. Iya gak apa-apa, makanya bawa habatus sauda di tas kan. Dia pikir saya orang tukang obat Cina. Tapi ya udah lah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Takdir sih itu ya. Iya. Nah ketemu dia salam ke saya gak jawab salamnya. Set, duduk aja. Dia buka, diperkenalkan diri dia. Lemes itu asli dengkul saya. Itu benar kata syekh saya. Jangan merasa aman dalam beriman. Jangan pernah merasa aman dalam beriman. Pada saat kamu merasa aman dalam beriman, sesungguhnya setan itu sudah duduk di hati kamu. Ngeri ya? Ngeri. Kayak bener gitu ya? Iya, kalau lu udah ngerasa beriman dan lu udah hafal Quran, jangan ngerasa lu tuh udah kuat di Islam dan akan masuk surga. Karena setan akan duduk di situ. Tenang sob, lu kan udah hafal Quran, pasti masuk surga. Lihat setan udah duduk di situ, berubah itu hati. Hanya Allah yang bisa kan membolak-balikan hati manusia. Dan hari itu saya belajar bahwasanya tidak ada yang aman dalam beriman melalui orang nggak enak menunjuknya. Itu kan. Dan saya benar-benar nggak mau lihat mukanya waktu itu. Saya bilang saya nggak mau diskusi hari ini. Saya nggak mau debat hari ini. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau muhasabah diri saya sendiri. Selama ini saya debat itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Untuk diri saya sendiri? Karena bisa jadi debat itu untuk muasin hasrat kita. Debat itu kalau udah menang, berasa udah kayak apa tahu gitu kan? Dada busung aja kayak jago. Pasti lu belajar lagi makanya jadi pendeta jangan setengah tanggung. Kasar sekali dulu. Kebalikin. Dan habis itu memang benar Allah titipin saya di Qatar, di satu syekh untuk sekolah akidah. Lalu S2-nya ngambil adab kan, antropologi. S3-nya ngambil adab lagi, antropologi di King Abdullah University di Jeddah. Dari situ belajar untuk redam. Makanya Mualaf Center gaya dakwahnya kita rubah 180 derajat, kita persuasif, ikutin Rasulullah. Ternyata setelah saya belajar sirah Nabawi, ini banyak sekali yang bisa kita aplikasiin. Simple thing ada di sini. Asli. Banyak hal-hal sederhana yang ada di sini. Kita persuasif, kita cuma ngenalin adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan setelah itu Allah angkat itu Mualaf Center, Allah tambahin itu mualaf. Banyak banget, udah kayak magnet aja kita jalan. Ketemu orang, kayak orang Islam terus ngobrol, ya kan? Di tram, kadang-kadang ketemu di MRT, kayak di Malaysia kemarin juga ada yang tiba-tiba sahadat. Saya bilang, Pakcik, awak tak kenal Pakcik, ini siapa? Kenapa tanya-tanya tentang Islam kah? Muka you tuh nampak seperti orang Islam, tapi Cina juga. Mau tanya apakah? Tanya sikit lah, boleh kah? Boleh. Ambil kopi kah? Boleh. Kopi kita. Ngobrol 2 jam dia masuk Islam. Gak tahu ini Allah yang hadirin. Asli jangan pernah nanya caranya gimana. Kita hanya nunjukin adab dan akhlak. Berapa orang udah DM saya. Saya bilang gak usah debat. Lu orang Islam. Mati lu ditanya tentang Quran. Ngapain lu belajar kitab orang? Simple. 1. 2. Tunjukkan adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim dan mereka akan sendiri yang masuk Islam. Udah Allah buktiin belum? Udah. New Zealand baru kemarin. Ya kan? Allah buktiin. Cukup nunjukin adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kalau bicara program banyak. Ada yang baru jalan kemarin nih, agak-agak serem juga programnya sebenarnya. Nama programnya Angelo. Angelo. Saya taunya Michael Angelo. Ini apa tuh artinya tuh? Antar jemput CLO. Bukan, apa sih? Serem nih sebetulnya, ini masjid soalnya. Apa sih Angelo? Antar jemput orang yang di pinggir jalan lah. Cewek-cewek di pinggir jalan tahu? Ohnya banyak. Paham ya? Ya, nggak usah disebutin ya. Ntar japri aja lah ya, kalau mau tahu. Jangan singkatan. Banyak Pak. Oh jangan. Udah tahu kan? Ya. Jadi cewek-cewek di pinggir jalan itu kita antar jemputin.
Terus maksudnya dijemputin mau diapain? Jadi program ini, nah iya, baru mau ngomong Bapak. Program ini pertama kali saya udah jalanin tahun 2011 tapi nggak terlalu jalan mulus di Olimo di Jakarta, antara Olimo tuh antara Mangga Besar sampai ke Pecenongan, sampai ke Sawah Besar ya, Samanhudi. Cuman nggak terlalu jalan bagus. Kemarin waktu di Bandung saya trial, udahlah pengen ngeluarin sesuatu gitu, dan nabung, izin ke istri, sayang pakai duitnya ya buat ini. Udah pakai aja. Udah jalanin sama supir satu, sama tim. Mobil, berduaan ke mereka. Kita ngobrol, kita discuss di mobil, ini kita harus istiqomah ya, jalan ya, otak harus lurus. Ya, selama jalan istighfar aja terus. Ini proyeknya serem soalnya. Saya juga agak-agak keringat dingin walaupun Bandung itu dingin ya. Jalaninya asli loh, itu takut banget, saya buka jendela semua. Fitnahnya luar biasa ya. Iya dong. Coba kebayang nggak kalau ada salah satu di antara kalian yang Allah izinkan nemuin saya di situ, lagi naikin cewek. Iya kan? Tambah lagi nanti setan hasut ke hati. Wah, Ko Steven. Wah, ngangkut siapa nih? Ngangkut anu di jalanan. Ya, serem kan Pak? Langsung sebarin lagi sosial media. Tapi Allah izinin 10 hari itu tidak ada orang yang kenal saya di jalan. Dan Allah izinkan berjalan mulus. Jalan sama supir berduaan. Set. Teh, sini. Neng, sini. Wah. Berapa? Short time. Oh serius nih caranya Serius, begitu? serius. Jadi Serius. seakan-akan seperti kayak mau jadi calon pelanggan gitu? Ini aku kasih tahu, ini serius, caranya serius. Makanya aku tadi bilang apa? Sepanjang jalan istighfar terus. Karena kita nggak pernah tahu kapan itu setan pernah masuk ke hati kita, walaupun sedikit kita kasih celah. Iya. Bener ya? Ini ngeri banget. Ini main-main di lini batas yang udah mau kecebur ke jurang. Kita lagi juggling di situ. Bapak-bapak, don't try this ya. Ini yang udah ilmunya tingkat Ibu-ibu tinggi aja. hati-hati. Nah, enggak, sebenarnya bisa dijalanin nggak? Bisa. Kalau kekuatan ukhuwah itu bergerak. Tapi ini aku kasih tahu dulu. Neng. Short time. 200. Kalau 3 jam? 3 jam. Ngapain aja? 3 jam lah. 3 jam. 3 jam per 3 jam aja baru kamu pulang. Pokoknya saya di situ 3 jam. Ya. 500 deh. Sip. Naik. Ih, duaan. Satu lagi. Iya, satu lagi. Enggak apa-apa, duaan aja. Masuk ke sini. Ada temennya. Set, masuk. Jadi udah siapin nih ya. 1 juta nih ya. 100 juta saya siapin. Antum siapin 100 juta. Anak siapin 100 juta. Belum termasuk bensin, karena bensin ada teman-teman itu yang nyumbang buat bensin. Oke. Jalan ke arah Lembang, kalau ada yang tahu Bandung ya. Iya. Itu dingin banget tuh. Enak kan? Enak banget. Kemana Ke Lembang. Lembang dingin yuk kalau pelukan. Itu supir. Tes. Kok. Slow Jack, slow. Minum. Aduh, gak boleh merek ya. Mereka di belakang nih, mereka di belakang. Mereka belakang gitu, pakai gincu ya kan. Aduh, itu spion ke atasin dah. Aduh, udah kacau nih. Terus. Kasihan supirku ya, pertama kali jalan dia keringet dingin Pak. Iya. Itu gemeteran. Pasti itu. Ini supirnya Ustadz, aku pinjem. Jemput begituan. Keringet dingin dia. Pasti. Upi tahu nggak? Lembang tuh, ke arah Lembang kalau dari Setiabudi itu ngelewatin Upi. Habis Upi, lampu merah, belok kiri. Kemana coba? Hah? Darut Tauhid. Oh, tempatnya si aja. Set masuk ke masjid. Iya kemana ya? Kemana dulu kan? Udah Neng, udah sini, turun sini. Mah gelo dibawa ke masjid. Perjanjiannya apa? 3 jam 500 kan? Nih 1 juta. 6 jam masuk masjid, jangan kemana-mana. Gue udah bayar. Waduh. Ini mau kena. Pakai mau kena, turun ke masjid. Saya udah bayar 6 jam. Kamu diam di masjid.
Ini serius? Iya serius. Kan gue bayar 6 jam, 500.000 3 jam, 6 jam 1 juta. Sana. Turun. Wudu dulu ya sebelum naik ya, tuh di bawah tuh, sebelah motoran. Naik masuk. Balik lagi kita ke bawah, jemput lagi ke atas. 5 kali balik. 5 kali balik. 10 orang. 10 juta aja setiap hari. 10 hari 100 juta kan. Itu si AA sampai marah loh. Pertamanya. Itu Coach Steven ngapain sih? Bawa orang kayak begini di masjid. Oh jadi Coach Steven belum koordinasi sama AA karena sebelumnya? satu-satunya masjid yang buka 24 jam itu yang aku tahu. Oh. Aku nggak tahu masjid lain. Iya. Untung pas ketemu antum nggak? Jagalah hati, jangan kau nodai. Untung gak dinyanyiin ya. Jangan. Iya. Habis gak bilang-bilang dulu sih, makanya janjian dulu Kayak kompak itu, kan sama si AA. Karena cuma itu masjid yang buka 24 jam bro. Oh iya. Gak ada lagi bro, se-Bandung itu gak tahu. Di Jakarta aja banyak yang tutup kan abis Isya. Gak ada yang jagain ya. Gak tahu, dulu makanya kenapa aku bilang proyek itu gagal waktu aku jalanin di Olimo. Masjidnya tutup, bingung dibawa kemana. Bawa kemana? Bawa ke Istiqlal, nyebar gak tahu kemana. Wah hilang nih. Dia balik lagi ke situ. Dia balik lagi naik ojek kan. Iya. Ya ini cukupnya bagusnya di sana, masjid tertutup, butuh koordinasi. Dan kebetulan dijagain sama tim Ahwat udah di situ. Dari 100 orang, 100%. Alhamdulillah. Saya nyobanya biar gampang, samplingnya 100, masuknya 100% kan enak ya. 94% tobat. Masya Allah. 22 orang masuk Islam. Di antara 94, 22-nya yang masuk Islam. 22 orang masuk Islam. Karena ada yang dari non-muslim gitu ya? Iya. Dan yang 2 kembali ke jalan. Yang 2 kembali ke jalan. Yang sisanya 4 pulang ke rumah, nggak kembali ke jalan, nggak ikut pengajian, tapi pakai kerudung di rumah. Enak ya programnya? Program itu saya purpose kemana-mana, nyari dana, nggak ada yang mau ngasih. Makanya gue jual mobil kemarin. Serius, Tad? Serius, Serena jual aja dulu. Oh. Bukan Serena, kalau ini Xenia. Jual Xenia. Kalau yang Serena jadi masjid, alhamdulillah. Dan Allah langsung balikin sih. Iya. Jadi ini Xenia jual, dapat 100 juta, pakai buat gituan. Ya gituan. Ini nggak ngomongnya gituan sih. Nggak enak disebutin apa ini masjid Pak. Buat Angelo ya. Ngasih surat cinta mulu dari tadi bolak-balik. Jadi udah selesai, Allah ganti 2 bulan kemudian Allah kirim lagi Xenia. Allah ganti lagi pakai Xenia. Allah kirim lewat salah satu donatur, oh mau mobil enggak? Mau? Mau kan. Iya kan kebetulan baru dijual kan. Iya, pakai buat dakwah. Iya insya Allah. Dapat Xenia ganti. Kemarin yang Serena ngelanjutin bikin pesantren di Lombok kalau yang tahu. Jual ke sana. Alhamdulillah Allah ganti pakai, itu gantinya agak gede, jadinya H1. Oh, asik tuh bawa keluarga tuh ya. Iya, Serena kejual, H1 Allah balikin ke sini. Ibaratnya kalau Serenanya dimasukin ke minyak jadi agak memuai dikit tuh ya. Karet gelang. Ya itu program-program MCI yang baru belakangan, ya kan kita juga ada program jemput preman, ada. Kita program jemput preman itu alhamdulillah jalannya udah lumayan. Jadi kita ada hijrah center, ada mualaf center. Jadi kalau mualaf center kita dakwah di kampung-kampung. Saya nggak bisa buka karena ini ada yang live nih, ya. Nanti di copy paste sama orang kafir, dijagain kita. Saya udah minimalisir tim kita yang di lapangan daripada upaya pembunuhan. Ada tim saya yang terakhir itu dibelah lah, ada yang belah perut, belah, ada yang ditombak dari sini nih tembus, yang di Jogja kemarin ditembak mobilnya, untung nggak kena ya. Namanya kita belum ada di peluru itu, jadi kita nggak kena. Masya Allah. Saya ditombak, untung nggak kena, alhamdulillah. Tapi di panah malah kena ya.
Panas sini kena, di sini juga kena, di sini, terus di sini di Mandau, ntar di belakang lah, banyak ibu-ibu. Jadi sebenarnya sih kalau kita dakwah lapangan udah pasti tahu lah. Dan saya selalu bilang sama tim saya, lu kalau cowok kagak ada korengnya, bekas perjuangan, banci, malu sama Allah. Badan lu mulus masuk ke peti matinya, masuk ke kuburannya itu mulus, lu malu. Gak ada sisa luka perjuangan lu untuk jalan Allah itu malu. Jangan sampai kita malu nanti menghadap Allah. Kita malu sama semua sahabat. Sahabat kepanah tembus, ikat pakai kain, maju lagi. Benar. Lu segala kena tombak aja udah mundur. Biasa kayak gitu anak-anak. Saya tukang ngompor-ngomporin ya. Dakwah itu sederhana Bu, Pak. Kalau kalian belum bisa dakwah seperti kami, jangan lakukan itu. Kalau mau gabung ke tim kami silahkan. Ya. Dakwah itu simpel, kalian cukup menunjukkan akhlak dan adab kita sebagai seorang muslim. Dan biarkan Allah yang memutuskan selanjutnya. Karena kita tugas manusia hanya ikhtiar. Ikhtiar kan? Sama kalian buka usaha, gak ada yang bisa janjiin itu usaha akan sukses. Kita ikhtiar, Allah yang putuskan. Bagaimana caranya kita ikhtiar? Ikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan dan sahabat-sahabat contohkan. Ya, hasil terserah Allah. Ya kan? Dalam ikhtiar itu hadirkan ikhlas di dalam hati kita. Ingat, ikhlas itu cuma punya orang Islam. Gak ada agama lain yang mengajarkan ikhlas. Gak ada agama lain yang mengajarkan ikhlas. Hanya orang Islam. Saya udah pelajari yang lain Pak, baru pelajari Islam. Jadi saya tahu bedanya di sana dengan di sini. Gak ada agama lain yang mengajarkan kesabaran seperti orang Islam mengajarkan kesabaran. Ya, mereka tidak mengajarkan kesabaran seperti orang Islam sabar. Ya, mereka mengajarkan kesabaran dengan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu bukan sabar, itu bodoh. Ya, tampar pipi kanan tahan. Kenapa lu tampar gue? Ya dong. Ini kan Islam. Kita tabayunin, kita islahin. Ya kan, bukan digampar kasih lagi sebelah. Ya, ini orang Islam. Cara kita berbeda. Ya, dan cara kita lebih mulia. Yang ketiga, husnuzon. Ini juga cuma orang Islam yang menjalankan husnuzon. Ya, walaupun nggak semuanya orang Islam ngejalanin husnuzon, tapi Islam itu ngajarin husnuzon. Dan hidup husnuzon itu nyaman, enak banget, asli. Ya, kita nggak sempat mikirin jeleknya orang, nggak sempat mikirin keburukannya orang, semua kebaikan. Jadi kalau kita husnuzon, kita nggak cemas nungguin orang, kita nggak galau, nggak ragu-ragu, nggak kebanyakan mikir yang enggak. Ya, karena kita akan memberikan ruang yang tadi saya bilang kecil itu untuk setan. Coba hidup nggak ada suuzonnya. Coba aja pulang dari sini bawa motor, bawa mobil, disalip, ke spion kita ketabrak, woi, spionnya nggak cengkeng ke sana kan, balikin lagi, ya nyantai aja. Kalau ditanya sama istrinya, kamu nggak marah? Enggak lah, orang lagi kebelet masa diomelin, ngompol ntar. Ya lihat, kita kalau husnuzon itu enak hidup. Teman telat datang, semoga dia selamat di jalan. Kita malah doain keselamatan dia, bukannya angkat telepon. Lu gimana sih janji jam 10 kagak datang udah jam 11? Ya, lihat. Kalau kita hidup husnuzon itu enak banget. Cobain dari sehari-hari. Nanya gimana caranya husnuzon? Kalau hati saya selalu bla 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 bla. Namanya Jakarta panas segala macam, otak mendidih nih, ya kan? Besok cari karet gelang tuh yang direndam minyak tanah melar tuh tadi. Cari karet gelang 2 biji. Kalau yang bapak-bapak, ibu 1 aja deh. Ya, taruh di tangan. Mau marah, tarik cepret yang kenceng. Iya, kalau mau marah tarik sejauh-jauhnya cepet. Pedes tuh kan tangan. 5 kali kita mau marah sama orang aja tangan kita udah biru sini ya. Cobain. Kalau sini jadi sakit lupa geser ya. sebelah. Jadi lupa akhirnya fokusnya ke sini ya. Iya, jadi pas kita mau marah, bayangin. Ini marahnya kita, itu mengundang murkanya Allah ya. Kalau kita nggak kuat sama neraka, ini jepret karet aja udah sakit gitu loh. Apalagi ngerasain neraka. Kita nggak mungkin kayak Mike Tyson lah ya, yang korek kemana-mana, just bakar tangan sendiri. Kita nggak kayak Muhammad Ali yang melakukan hal itu. Ya kan? Api neraka gitu panas. Ini api kecil, ini bikin sakit tangan. Ini nggak usah, ini karet gelang banyak di Indonesia ya, cari aja. Pulang nyari tuh, ntar laku tuh di warteg. Minta ke warteg 2 biji, cepretin tangan. Mau marah, cepretin tangan. Mau suuzon, cepretin tangan. Mau maksiat, mau dosa, cepretin tangan.
Coba seperti udah bisa mencoba hal seperti itu dan membiasakan hal seperti itu, kalian akan terbiasa untuk tidak berbuat dosa. Dosa itu karena kebiasaan, Pak. Iya. Dosa itu kebiasaan dosa. Jadi dosa itu kita anggap hal yang normal. Amalan yang saya kerjakan di belakang ini, yang tadi diceritain sama Bro Adrian ini ke belakang, itu semua amalan standar umat muslim pada umumnya dan seharusnya di situ. Kenapa jadi istimewa? Karena kalian tidak biasa melakukannya, maka melihat itu istimewa. Padahal kalau kalian bandingin ke zaman dahulu, ke zamannya sahabat, amalan yang saya lakukan, ini ecek-ecek itu mah. Iya kan, kelasnya kaki 5, nggak ada apa-apanya asli. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak, apa yang lu lakukan hari ini untuk Allah nggak bisa gantiin nafas yang lu habisin hari ini. Apa yang lu lakukan hari ini untuk Allah nggak bisa ngegantiin iman Islam lu yang Allah sudah kasih buat lu hari ini. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai lu mengharapkan sesuatu lebih dari Allah, karena nggak layak. Ini sering saya hajar ke tim saya di lapangan. Entah mereka masih demen aja dipimpin sama gue nih. Orang suka marah-marah sendiri. Saya bukan marah-marah, tapi saya tegesin ke mereka. Jangan pernah ngarep lebih dikasih sama Allah. Lu dikasih iman Islam, dikasih hidup, cukup rizki lu, cukup jadi orang. Dan lu harus terima kasih. Dan lu berdakwah. Kalau lu nggak mau berdakwah, manusia macam apa kamu ini? Alhamdulillah. Nah itu agak keras ya. Terima kasih.